Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas terkait dengan penginputan transaksi dari PT Plesi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Dwi Awalia Rahmadani, Haura Hanan Zafira, Andi Tenriwaru, Dwi Umul Kiram, kemudian ada Selvi Saputri. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Umul Kira Makmur dengan NIM 220901502101. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data perusahaan. Pertama, kita masuk ke aplikasi Sahir. Terus tampilannya akan seperti ini. Kita klik pembuatan data baru. Nah, itulah dia cara membuat data perusahaan baru. Baik, Sandi Tenruwaru. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginput data vendor, saldo awal utang usaha, data produk, dan saldo awal persediaan. Nah, di sini ada 3 vendor yang ingin kita input. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, klik modul data-data, kemudian pilih data dan alamat. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita pilih tipenya terlebih dahulu. Kita pilih tipe vendor, kemudian masukkan ID-nya. Untuk perusahaan yang pertama ialah data, kemudian masukkan nama perusahaan, kemudian setelah itu masukkan kontak person, jabatan, kemudian kita masukkan nomor telepon dan fax-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan batas kredit sebesar 10 juta. Nah, setelah itu kita sesuaikan term of payment. Nah, untuk term of payment-nya di sini hari diskonnya sebesar 10 hari dengan hari jatuh tempo sebesar 30 hari, selama 30 hari dan diskon awalnya sebesar 2% dan denda atas keterlambatannya itu sebesar 2%. Kemudian setelah itu, setelah selesai seperti ini, klik rekam. Setelah klik rekam, nah lakukan hal yang sama untuk vendor-vendor yang lain untuk masukkan data dan alamat untuk vendor yang lain. Setelah semuanya terinput, klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan menginput saldo awal utang usaha dari vendor-vendor tersebut. Nah, caranya klik menu setting, kemudian pilih saldo awal, kemudian klik saldo awal utang usaha. Nah, setelah itu klik tambah. Nah, ini akan muncul form untuk mengisi saldo awal utang usaha. Kita pilih nama pemasoknya dari vendor-vendor yang telah kita masukkan tadi, pilih vendor yang pertama, kita masukkan vendor yang pertama, kemudian sesuaikan tanggalnya, kemudian masukkan nomor invoice. Nah, setelah masukkan nomor invoice, kemudian input mata uangnya, pilih IDR, kemudian pilih nilai piutangnya sebesar 550.000 untuk vendor yang pertama ini. Nah, setelah terisi semua seperti ini, klik rekam. Nah, ulangi hal yang sama untuk vendor-vendor yang tadi sesuai dengan data-data yang ada. Kemudian setelah itu, klik tutup. Nah, baik, selanjutnya kita akan melangkah ke data produk. Di sini ada 2 jenis produknya, ada yang berupa barang komponen dan juga barang paket. Nah, bagaimana kita mengelompokkannya? Pertama, klik modul data-data, kemudian pilih data lainnya, kemudian ada item untuk produk, kemudian pilih kelompok produk, kemudian klik baru untuk menambahkan data, kemudian kita masukkan di sini pada form pengisian data kelompok barangnya, kita isi kelompok barangnya itu komponen, kemudian kita pilih departemennya, kita pilih departemen umum saja, kemudian checklist semua item pada sifat persediaan tersebut untuk disimpan, dibeli, dan dijual. Kemudian kita sesuaikan kode akun. Nah, di sini kode akun untuk harga pokoknya itu kita pilih harga pokok komponen, komputer komponen, kemudian untuk penjualannya kita pilih penjualan komputer komponen, kemudian returnya itu retur penjualan komputer komponen, kemudian persediaannya persediaan komputer komponen, kemudian konsinyasinya untuk utang konsinyasi, pengiriman belinya itu utang usaha yang belum ditagih, dan pengiriman jualnya itu untuk persediaan yang belum dibebankan. Nah, setelah terisi semua seperti ini, klik rekam. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk data kelompok barang paket. Masukkan nama kelompok barangnya itu barang paket, kemudian kita pilih departemennya itu umum saja, kemudian sifat persediaannya lagi-lagi checklist semua yang ada pada item tersebut, disimpan, dibeli, dan dijual. Kemudian kita sesuaikan kode akun. Nah, ini tadi yang tadi untuk barang komponen. Nah, ini sekarang adalah untuk barang paket. Jadi kita sesuaikan untuk barang paket. Untuk harga pokoknya kita pilih harga pokok komputer paket, kemudian penjualannya penjualan komputer paket, kemudian persediaannya kita sesuaikan hingga seperti ini. Jika telah selesai, klik rekam. Nah, selanjutnya kita akan mengisi rincian dari produk-produk tersebut. Bagaimana caranya untuk mengisi data dari rincian produk yang ada? Yang pertama, klik modul data produk, kemudian untuk menambahkan produk baru, klik baru, kemudian kita akan memasukkan
data dari produk tersebut pada form yang ada ini. Di mana di form data dan barang atau persediaan ini kita masukkan kode barang untuk barang yang pertama, kemudian masukkan deskripsi dari barang tersebut. Setelah itu pilih stok minimal, maksimal penjualannya, kemudian masukkan harga jual dari produk tersebut. Setelah memasukkan harga jual dari produk tersebut, pilih satuannya, kita pilih pieces, dan kemudian pilih pajaknya, kita pakai PVN, VAT. Nah, setelah terisi seperti ini, klik rekam. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua produk-produk yang lain dengan langkah-langkah yang sama. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal dari persediaan dari data produk yang sudah kita input sebelumnya. Bagaimana caranya? Klik setting, kemudian pilih saldo awal, kemudian pilih saldo awal persediaan. Nah, kemudian klik tambah untuk menambahkan data baru. Nah, akan muncul form untuk mengisi saldo awal persediaan seperti ini. Kemudian untuk gudang, kita pilih headquarter. Untuk kode barangnya, caranya klik 2 kali akan muncul nama dari list kode barang yang telah kita masukkan tadi. Pilih untuk kode barang yang pertama. Kemudian kita masukkan stok awalnya sebesar 15 unit. Dan harga pokok satuannya itu sebesar 175.000. Nah, jika sudah terisi seperti ini, klik rekam. Nah, lakukan langkah-langkah yang sama untuk setiap data produk yang tadi untuk mengisi saldo awal dari persediaannya. Dan jika selesai, klik tutup. Baik, di sini saya akan menginput untuk transaksi tanggal 4 di mana bagian pembelian mengirimkan order pembelian kepada PT Data Internusa untuk pemesanan barang-barang sebagai berikut. Kemudian untuk harga belinya belum termasuk PPN 10% yang dibebankan kepada pembeli. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 10 itu diterima barang-barang yang dipesan pada tanggal 4 dari PT Data Internusa dengan jumlah dan harga yang sama dengan pemesanan sebelumnya, yaitu di tanggal 4. Baik, di sini hanya terjadi satu transaksi, satu kali input data, yaitu untuk menginput datanya kita masih di pembelian, kemudian permintaan penawaran harga, kemudian klik data baru. Selanjutnya mengisi nama pemasoknya, yaitu PT Data Internusa. Kemudian klik OK. Selanjutnya pilih nomor kode barang, yaitu DX17F, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk jumlahnya yaitu 20 pitch dengan harga 5.000. Kemudian untuk pajaknya yaitu klik OK. Selanjutnya untuk nomor barang kedua yaitu keyboard, klik OK. Selanjutnya untuk jumlahnya 20 pitch dengan harga 10.000. Baik, untuk pajaknya sama, fly at X, klik OK. Kemudian untuk kode nomor barang yang ketiga itu untuk jumlah barangnya itu 20 pitch dengan harga 7.000. Dengan nomor pajak yang sama, klik OK. Selanjutnya untuk kode nomor barang yang keempat dengan jumlah 20 pitch, kemudian 8.000. Pajaknya sama, pay at X, klik OK. Selanjutnya untuk kode barang yang terakhir ada XS2 S21XL, klik OK dengan jumlah 20 pitch dengan harga 7.500. Klik OK, kemudian klik rekam. Baik, itu untuk transaksi tanggal 4 dan tanggal 10. Baik, saya Dwi Awalia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Sahir untuk pencatatan transaksi. Nah, langsung saja kita masuk ke transaksi keempat, di mana dikatakan pada tanggal 21 Januari diterima pesanan harddisk dari PT Sentrim sebanyak 9 unit. Nah, dalam surat perintah pengiriman barang, harga per harddisk itu tercantum 300.000 dan satu harddisk kekurangannya akan dikirim pada hari kemudian. Nah, baik, untuk pencatatan transaksinya itu teman-teman bisa masuk ke modul pembelian. Selanjutnya itu kita klik invoice pembelian. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tambahkan data baru lagi. Nah, masukkan nama pemasoknya itu, kita pilih nama pemasoknya itu PT Sentrin. Nah, klik saja OK di sini. Setelah klik OK, kita memasukkan tanggalnya juga sesuai pada transaksi yang ada. Terus pada nomor barang kita klik 2 kali dan masukkan pada nomor barang kita klik 2 kali dan masukkan yang Canon 500 GB hard disk, karena pada transaksi diminta hard disk. Nah, di sini kita masukkan juga diterimanya sebanyak berapa. Di sini diterima sebanyak 9 dan harganya itu persatuannya itu 300.000. Jadi totalnya 2.700.000. Nah, setelah itu teman-teman boleh klik rekam dan tutup.
Baik, selanjutnya itu untuk transaksi kelima. Nah, pada transaksi kelima ini dikatakan pada tanggal 22 Januari, setelah diadakan pengecekan atas barang yang diterima dari PT Sentrin, ternyata ada satu harddisk yang segelnya itu sudah rusak, lalu dikembalikan kepada penjual dengan harga yang sama. Nah, untuk karena ini retur dikatakan untuk retur pembelian, teman-teman boleh masuk ke modul pembelian, terus kita klik retur pembelian, tambahkan data baru. Nah, di sini kita pilih nomor PO-nya itu PT Sentrin dan klik OK, dan di sini sudah muncul seperti ini. Teman-teman juga jangan lupa mengganti keterangannya, karena ini pengembalian gitu, kita ganti retur pembelian PT Sentrin barang dikembalikan karena rusak. Nah, di sini sesuai dengan transaksinya ya teman-teman. Nah, setelah itu tambahkan tanggalnya juga jangan lupa, dan juga tambahkan kredit atau debit memo. Nah, setelah mengisi semuanya dengan lengkap, teman-teman boleh klik rekam. Baik, selanjutnya itu untuk transaksi ke-6. Nah, pada transaksi ke-6 ini dikatakan bahwa tanggal 24 Januari PT Case ini membeli secara kredit 3 unit harddisk 500 GB untuk komputer di kantornya. Nah, jadi pencatatan transaksinya itu di sini kita masuk saja ke modul penjualan. Nah, terus klik invoice penjualan, tambahkan data baru. Setelah muncul seperti ini, kita klik nama pelanggan. Nah, karena belum ada PT Case, kita tambahkan data baru untuk PT Case. Di sini kita klik customer, terus tulis saja nama perusahaannya, yaitu PT Case 30. Setelah itu kita rekam. Nah, di sini sudah ada PT Case 30, langsung saja klik OK. Nah, kita masukkan nomor barangnya. Di sini Canon 500 GB harddisk lagi ya, teman-teman. Terus klik OK. Nah, di sini kita masukkan dikirimnya itu sebanyak 3. Nah, harga persatuannya itu 350 juta, dan totalnya itu 1.050 miliar rupiah. Nah, setelah itu kita masukkan pada pajaknya itu juga, kita klik 2 kali, terus pilih value add tax. Jadi setelah itu sudah lengkap, teman-teman boleh klik rekam. Baik, itulah tadi cara penggunaan Sahir untuk pencatatan transaksi ke-4, ke-5, dan ke-6. Baik, perkenalkan saya Haurana Zafira dengan NIM 2209 Di sini saya akan melanjutkan transaksi tanggal 25 hingga tanggal 27 Januari. Nah, pada tanggal 25 Januari, di sini disebutkan karyawan PT KIS mengembalikan satu harddisk yang tidak bisa berfungsi saat diuji coba dan disetujui oleh pihak Flexi, di mana di sini terjadi return barang. Nah, pertama-tama kita masuk kepada modul penjualan. Lalu kita ke bagian retur penjualan. Nah, di sini kita klik baru. Nah, di sini kita akan memasukkan nama pelanggannya yaitu PT KIS dan memasukkan tanggal fakturnya yaitu 25 Januari. Setelah kita klik nama pelanggannya, otomatis terisi data pembeliannya. Jadi, kita sisa ubah bagian di returnya sebanyak 1 unit. Dan jangan lupa kita memasukkan nomor invoice debit atau kredit yang sebesar 1.155.000, di mana ini adalah pembelian keseluruhannya. Lalu setelah itu kita klik rekam. Selanjutnya kita masuk pada transaksi pada tanggal 26 Januari. Nah, di sini dikatakan ada biaya training sebesar 150.000 per jam, di mana sudah dilakukan 40 jam waktu training dengan pembayaran baru 50%. Jadi totalnya itu 6 juta biaya trainingnya dan sudah dibayar sebesar 3 juta. Nah, pertama-tama kita masuk pada modul penjualan, masuk pada akun invoice penjualan. Kita klik baru. Dan kita checklist jasa pada bagian kanan atas dan kita masukkan data pelanggan, yaitu Sticky Malang. Kalau belum ada datanya, teman-teman boleh buat baru dulu. Setelah itu kita klik OK. Nah, dimana kita langsung input tanggalnya yaitu 26 Januari.
Lalu masukkan deskripsi pesanannya yaitu jasa training akuntansi komputer Zahir. Dan kita memasukkan kode daftar akunnya yaitu pendapatan lain-lain. Serta kita masukkan bagian dikirimnya sebanyak 40 karena telah dilakukan 40 jam training dan harganya sebesar 150.000. Nah, otomatis di sini akan muncul totalnya sebesar 6 juta. Jangan lupa bagi teman-teman untuk memasukkan dibayar atau uang mukanya pada bagian bawah sini yang tadi disebutkan sebesar 3 juta. Setelah itu kita klik rekam. Dan kita masuk ke transaksi terakhir pada tanggal 27 Januari menerima pelunasan piutang dari PT Bina Komputama dalam bentuk giro sebesar 200.000. Nah, atas sebagian utangnya dan giro ini langsung cair melalui Bank Mandiri. Nah, di sini kita masuk pada modul kas dan bank, lalu kita klik akun kas masuk, dan kita membuat data baru. Akun kasnya yaitu kas, data darinya yaitu PT Bina Komputama, dan fakturnya bernomor FF113002. Serta kita masukkan tanggalnya yaitu 27 Januari sebesar 200.000. Oh ya teman-teman, jangan lupa centang giro pada sisi kanan atas karena ini adalah transaksi giro. Lalu kita klik 2 kali bagian kode nama akunnya yaitu giro bank umum sebesar 200.000. Dan kita klik rekam. Nah, di mana itu pasti akan otomatis muncul informasi transaksi gironya. Nah, kita masukkan nomor gironya yaitu FKG 010915. Jatuh temponya yaitu tanggal 27 Januari. Nama banknya itu Bank Mandiri dan akun piutang gironya yaitu Bank Giro Umum. Lalu kita klik OK. Nah, di sini semua transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Januari telah dimasukkan. Berakhirnya penjelasan kami, maka berakhir pula pembahasan kita terkait latihan ujian ini. Mohon maaf teman-teman bila ada salah kata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.